Teo. Oh ya, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, ini sangat-sangat buruk sekali, sangat parah sekali Pak. Jujur ini saya sedang merasa tidak baik-baik saja Pak. Oke. Akhir-akhir ini saya itu merasa sangat tertekan Baik. dengan tugas kuliah, lalu dan juga saya ini merasa sulit membagi waktu dengan organisasi yang ada di kampus. Lalu saya juga jadi sering cemas soal nilai dan masa depan saya Pak. Oke. Terima kasih sudah mau berbagi, Mas Teo. Ya. Tetapi bisa diceritakan lebih rinci apa yang paling membuat Mas Teo ini tertekan saat ini. Nah, apakah lebih pada tugas kuliah, organisasi, atau hal lainnya? Wah, sebenarnya semuanya Pak. Tapi ya yang paling berat itu adalah ya tugas-tugas kuliah saya yang menumpuk Pak. Saya jadi sering begadang akhir-akhir ini. Tapi ya tetap saja rasanya waktu itu tidak cukup. Nilai saya juga malah makin menurun dan saya jadi takut mengecewakan orang tua Pak. Oke, nah, saya bisa memahami perasaan Mas Teo. Nah, banyak mahasiswa mengalami hal serupa. Apakah Mas Teo ini sudah mengatur jadwal atau membagi prioritas antara kuliah dan organisasi? Ya itu sudah Pak. Ya, tapi seringkali saya itu merasa bingung harus mulainya itu dari mana Pak. Kadang saya juga merasa tidak percaya diri, apalagi waktu presentasi di depan kelas. Saya takut salah dan jadi malu di depan teman-teman saya Pak. Oke, nah, jadi selain masalah waktu, Mas Teo ini juga merasa kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Oke, nah, apakah Mas Teo ini pernah mencoba latihan untuk presentasi atau meminta bantuan teman untuk berlatih bersama? Nah itu dia, belum Pak, saya Pak. Karena saya lebih sering menghindar kalau teman saya ngajak latihan. Diam saja saat presentasi supaya saya tidak malu. Tapi sebenarnya saya ingin lebih percaya diri lagi Pak. Oke, nah, bagus Mas Teo sebenarnya. Kalau Mas Teo ini sudah menyadari keinginan untuk berubah. Nah, menurut Mas Teo, apa yang bisa Mas Teo lakukan agar lebih siap saat presentasi? Nah mungkin saja Pak, saya lebih banyak belajar materi-materi dari dosen yang akan dipresentasikan di hari itu Pak. Lalu saya juga akan mengatasi rasa takut saya supaya nanti setelah presentasi atau waktu presentasi saya tidak gugup Pak. Oke, nah itu langkah awal yang bagus Mas Teo. Iya, Pak. Nah itu adalah langkah awal yang bagus Mas Teo. Nah, selain itu Mas Teo bisa mencoba latihan di depan cermin atau bersama teman dekat. Oke Pak. Nah, penampilan yang rapi dan persiapan yang matang juga bisa membantu Mas Teo untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, bagaimana itu Mas Teo? Nah itu saya setuju Pak. Jadi saya akan mencoba mulai latihan hari ini dan mempersiapkan materi dengan lebih baik ke depannya. Saya juga akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman saya Pak. Oke, nah bagus. Selain itu juga Mas Teo, jangan lupa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Itu yang pertama. Nah, istirahatlah yang cukup dan berbagi cerita dengan orang yang Mas Teo percaya. Nah, Mas Teo, selain itu, Mas Teo juga jangan lupa menjaga kesehatan, ya, kesehatan fisik, mental. Nah, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan berbagi cerita dengan orang yang Mas Teo percaya. Oke Pak. Nah, setelah diskusi ini, apa rencana tindakan yang akan Mas Teo lakukan? Mungkin saya akan membuat sebuah jadwal belajar Pak, latihan presentasi dan mencoba lebih terbuka dengan teman atau keluarga tentang bagaimana perasaan saya. Saya juga akan berusaha lebih disiplin dalam membagi-bagi waktu Pak. Oke,
sangat baik Mas Teo. Saya senang dengan apa yang sudah Mas Teo rencanakan. Jika nanti Mas Teo kesulitan, jangan ragu untuk datang kembali. Nah, bagaimana perasaan Mas Teo yang awal tadi bingung, bimbang, ketakutan dalam melakukan hal apapun itu? Nah, setelah melakukan diskusi ini, bagaimana perasaan Mas Teo? Wah, saya menjadi merasa lebih lega Pak. Tidaknya saya punya gambaran lah harus mulainya dari mana. Terima kasih.